Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa, kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia melakoni pemusatan latihan sejak Kamis lalu menjelang Asian Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF di Gianyar, Bali. Sempat dipanggil, skuad Garuda kemungkinan besar tidak akan membawa Justin Hubner dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia melakoni pemusatan latihan sejak Kamis lalu menjelang ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF di Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil wajah baru yang banyak dihuni pemain di bawah usia 22 tahun dari Liga 1 untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini. Skuad Garuda juga mencoba diperkuat dengan sejumlah pemain dari klub mancanegara. Namun khusus Justin Hubner dan Ivar Jenner, mereka belum bisa mengikuti pemusatan latihan. 지금 쉽지 않은 상황이다. 바른, 아스나이, 마르셀리노 세 명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. Karena beberapa pemain yang abroad memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain yang seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan dengan klubnya, tapi kemungkinan juga kecil ini Ivar. Dengan kondisi seperti ini, manajer Timnas Sumarji bersama sang pelatih Shin Tae-yong akan berdiskusi untuk membahas opsi memanggil pemain lain dalam upaya melengkapi skuad berisikan 23 pemain yang akan mengikuti ASEAN Cup 2024 yang digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Di Liga Premier Inggris, pemirsa, Arsenal menghancurkan tuan rumah West Ham United. Tim Meriam London menang telak dengan skor 5-2. Duel West Ham versus Arsenal berlangsung di London Stadium. Arsenal membuka keunggulan 1-0 di menit ke-10. Gabriel Magalhaes cetak gol usai memanfaatkan umpan corner Bukayo Saka. The Gunners memperbesar keunggulan di menit ke-27. Kerjasama Saka dengan Martin Odegaard dituntaskan oleh Leandro Trossard. Arsenal mendapatkan hadiah penalti usai Saka dijaga Lucas Paqueta. Odegaard yang jadi eksekutor sukses menunaikan tugasnya. Arsenal memimpin 3-0. Anak asuh Mikel Arteta kembali mencetak gol keempatnya di menit 36. Kai Havertz mencetak gol saat one-on-one dengan Fabianski. West Ham memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1 di menit 38. Gol kembali dicetak West Ham pada menit ke-40 dengan mengubah skor menjadi 4-2. Tembakan free kick Emerson tak mampu dihalau David Raya. Arsenal kembali mendapatkan hadiah penalti usai Fabianski meninju wajah Gabriel Magalhaes. Saka yang jadi eksekutor berhasil menunaikan tugasnya. Gol tak kunjung tercipta di sepanjang babak kedua. Laga pun tuntas dengan skor 5-2 untuk kemenangan Arsenal atas West Ham. Pemirsa, Manchester United meraih kemenangan telak atas Everton 4 gol tanpa balas pada pekan ke-13 Premier League. Sedangkan Chelsea menghajar Aston Villa dengan skor 3-0. This afternoon, John Brooks gets us underway. So, a first home game in the Premier League for Ruben Amorim, 2 games into his reign. Manchester United meraih kemenangan telak atas Everton pada pekan ke-13 Premier League di Old Trafford. The Red Devils membuka keunggulan mereka pada menit ke-33 berkat tembakan first time dari Marcus Rashford. Manchester United have 2 before the break. The signs of becoming real deal once more. Chelsea mengatasi Aston Villa pada pekan ke-13 Premier League di Stamford Bridge. In those 3 games they've won just the 1 point. Tuan rumah bermain dominan dan membuka keunggulan lewat Nicholas Jackson. And there's a chance, and there's a goal. What a start for Chelsea.
Hasil ini membuat Chelsea di posisi ketiga klasemen sementara dengan 25 poin, sedangkan Villa di peringkat 12 dengan 19 poin. It's their biggest league win at Stamford Bridge under Enzo Maresca. Kembali ke tanah air pemirsa, bagi Anda yang suka berpetualang menyusuri hutan di lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menggunakan kendaraan off-road ini memberikan sensasi tersendiri. Ya, di sana Anda bisa melintasi jalan terjal di tengah hutan dan membelah sungai. Melintasi jalanan terjal di tengah hutan di lereng Gunung Semeru jadi keseruan wisata jungle off-road. Wisatawan diajak menyusuri hutan pinus dan merasakan sensasi memacu adrenalin di jalur hutan selama kurang lebih 4 jam dengan mobil jeep terbuka. Meski penuh tantangan, wisatawan dapat menikmati hawa sejuk khas pegunungan dan asrinya alam lereng Gunung Semeru selama menyusuri hutan. Tidak hanya itu, wisatawan juga akan merasakan serunya melintasi sungai jalur aliran lahar Gunung Semeru yang tentu akan mengukir pengalaman tidak terlupakan. Off-road di Pronojiwo. Seru sekali, kita jungle tour sama menelusuri sungai, rutenya mantap banget. Tadi lewat mana aja, Mbak? Lewat hutan pinus, menelusuri kebun nanas. Yang terseru ini melewati rute sungai-sungai. Untuk merasakan sensasi bertualang menyusuri hutan di lereng Gunung Semeru, wisatawan cukup membayar Rp600.000 untuk satu mobil jeep yang bisa diisi oleh 4 orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Multazam. Dan saya Smetania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.